Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Alhamdulillahilladzi jalla jalaluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin huwa abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana saat ini kita masih diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan zahir batin, diberikan harta yang cukup sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh rasa khusyuk. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan Nabiullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya yang setia memperjuangkan risalah-risalahnya sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk umat beliau dan mendapatkan syafaatnya di dunia terlebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin Tribuners rahimakumullah, pada hakikatnya secara naluriah manusia tidak menyukai kotoran. Sedikit saja ada kotor di badannya, secara naluriah, secara insting manusia pasti ingin membersihkannya. Seorang manusia, kita sebagai manusia, memakai pakaian yang bagus misalnya, yang paling baik misalkan, kemudian terkena kotoran sedikit saja, kita sudah merasa resah. Kita sudah merasa gelisah dan ingin cepat-cepat membersihkannya. Maka muncul mahfuzat, sering kita dengar, an-nadhafatu minal iman. Bahkan kebersihan itu dalam mahfuzat tersebut dikatakan adalah sebagian daripada iman. Nah, kebersihan ini tak hanya kebersihan di tubuh kita secara jasmaniah saja, pun dalam harta kita. Harta kita yang kita dapatkan saat ini pun tidak 100% hasil dari keringat dan tangan kita sendiri. Tentu ada tangan-tangan orang lain yang itu juga memiliki hak pada harta kita. Sehingga dalam agama kita, agama Islam, harta harus juga dibersihkan, supaya ketika kita mengkonsumsi, mempergunakan harta kita, harta tersebut dapat menunjang hidup kita lebih baik lagi. Tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, Tribuners dimanapun Anda berada yang sangat saya cintai. Hakikatnya manusia itu hidup di dunia ini itu adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin Tribuners, dalam kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua dimensi. Yang pertama adalah secara vertikal kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah side effect, dimensi secara horizontal kepada sesama manusia, kepada makhluk Allah yang ada di muka bumi ini.
Maka sering kita istilahkan hubungan kita, ibadah kita, ubudiyah kita kepada Allah SWT sebagai hablum minallah. Dan hubungan kita, ibadah kita dengan sama manusia sebagai hablum minannas. Maka timbul lagi istilah soleh ritual dan soleh sosial. Manusia dituntut untuk soleh ritual kepada Allah SWT, pun manusia harus memberikan side effect, efek samping dari bukti ia menyembah kepada Allah adalah soleh secara sosial. Masya Allah. Tribuners dimanapun Anda berada, rahimakumullah, mengenai ubudiyah kita secara vertikal dan secara horizontal, Allah SWT menjelaskan dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka tidak diperintahkan oleh Allah SWT illa liya'budullaha, kecuali mereka menyembah Allah, ubudiyah kepada Allah, mengaku sebagai hamba Allah, mukhlishina lahuddin, yang didasari dengan rasa mukhlis, rasa ikhlas dalam beragama, hunafa, condong terhadap kebaikan, condong terhadap agama tersebut, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, bentuk penghambaan ini digambarkan dalam ayat selanjutnya, wa yuqimus salata, dengan cara wa yuqimus salah, mendirikan salat. Ini merupakan bentuk ibadah vertikal kita kepada Allah SWT. Salat secara ritual. Wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat. Nah, menunaikan zakat adalah gambaran dari beribadah kita secara horizontal kepada sesama manusia. Wa dzalika dinul qayyimah. Yang begini nih, yang mampu hablum minallah, mantap, hablum minannas, mantap, maka inilah agama yang lurus. Masya Allah. Tribuners, masyarul muslimin dimanapun Anda berada, yang saya muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lebih spesifik lagi pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai ibadah hablum minannas yang berkaitan dengan zakat. Zakat berasal dari lafaz zaka yazki, zakatan, yang berarti secara lugawiyah berarti az-ziyadah dan an-nama. Az-ziyadah berarti tambah, an-nama berarti berkembang. Secara logika dari segi bahasa, ketika seseorang melakukan zakat yang artinya pembersihan diri tadi, maka yang timbul adalah tambahnya harta dan berkembangnya harta. Bukan berkurang harta tersebut, melainkan harta tersebut akan bisa berkembang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Husni dalam kitabnya Kifayatul Akhyar. Beliau menyatakan, wasumiyat bidzalik, dan dinamakan zakat itu dengan nama zakat, di annal mal yanmu bibarakati ikhrajiha, karena sesungguhnya harta yang dikeluarkan untuk zakat tersebut akan tumbuh berkembang dengan sebab barokah kita mengeluarkannya, wa du'ail akhir, dan ketika kita memberikan zakat kepada orang yang tepat, maka orang tersebut akan memberikan doa kepada kita. Maka zakat berarti az-ziyadah, tambahan, dan an-nama berarti berkembang dengan pesat. Masya Allah. Tribuners dimanapun Anda berada, zakat menurut istilah fiqhiyah berarti harta tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu kepada orang tertentu yang disertai dengan syarat dan rukunnya. Zakat ada dua macam dalam agama kita.
Yang pertama adalah zakatul fitrah. Zakat fitrah, zakat diri sendiri yang dikeluarkan saat bulan Ramadan atau sebelum sholat Id. Dan yang kedua adalah setiap tahun. Dan yang kedua adalah zakatul mal atau zakat harta. Tribuners dimanapun Anda berada, rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan zakat ini, terutamanya zakat mal, menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, hasinu amwalakum bizakah. Bentengilah harta kalian dengan zakat. Zakat sebagai benteng agar harta yang kita pakai, harta yang kita konsumsi benar-benar bersih dan membawa keberkahan bagi hidup kita. Tidak membawa bala, tidak membawa penyakit dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Al-Hithami, man adda zakata manihi faqad zahaba anhu syarruhu. Barang siapa, kata Kanjeng Nabi, menunaikan zakat hartanya, maka ia telah mengusir, telah membuang jauh-jauh dari harta tersebut keburukan yang terkandung dalam harta tersebut. Masya Allah. Tribuners dimanapun Anda berada, rahimakumullah, zakat mal menjadi pijakan bagi seorang muslim untuk beribadah secara sosial, gambaran bukti ia beribadah kepada Allah, gambaran ia bertakwa kepada Allah. Dia harus memiliki rasa sensitif terhadap sekitarnya. Seseorang yang memiliki sensitif, seorang muslim adalah seorang yang peduli dengan lingkungannya, maka zakat pasti ditunaikan oleh yang bersangkutan. Berkaitan dengan ini, berkaitan dengan tujuan, hikmah atau faedah dari zakat, Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitabnya Syarah Yaqutun Nafis menjelaskan bahwa makna atau tujuan faedah kita melakukan zakat adalah yang pertama at-ta'atuf dan at-tarahum. Yang kedua at-tarahum. At-ta'atuf yaitu saling berkasih, at-tarahum yaitu saling menebar sayang. Ma'asyiral muslimin, tribuners rahimakumullah, hal ini senada dengan nama Islam itu sendiri, nama muslim itu sendiri, yaitu menebar keselamatan, menebar kasih sayang dan di antara manusia dan di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi, Al-Habib Asy-Syatiri menjelaskan bahwa walau ukhrijat az-zakah wa zuwi'at wa wuzzi'at ala wajhiha sahihi syar'i lama baqiya ala wajhil ard faqirun abadan. Kata beliau, seandainya zakat setiap muslim mau mengeluarkan zakat, zakat itu dikeluarkan, kemudian zakat itu dialihkan atau dipergunakan kepada orang yang semestinya, maka kata beliau, lama baqiya 'alal ardi ala wajhil ardi faqirun, maka di muka bumi ini tidak akan ada lagi orang yang miskin abadan, selamanya. Masya Allah. Di anna rabbana ja'ala fi amwalil aghya ma yakfi al-fuqara. Karena kata beliau, kata Habib Asy-Syatiri dalam kitabnya tadi Syarah Yaqutun Nafis melanjutkan bahwa karena Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan zakat, harta-harta orang yang kaya itu sesuatu zakatnya, zakat yang akan mencukupi kebutuhan fuqara di dunia ini. Masya Allah. Tribuners dimanapun Anda berada, rahimakumullah, sebagai seorang muslim yang apalagi yang kita mengaku beriman, tentu secara patutnya, harusnya kita melaksanakan zakat. Dan kata Al-Imamul Ghazali dalam kitabnya Kitabul Arba'in fi Usuluddin,
menyatakan bahwa orang yang hanya menunaikan zakat fardu saja itu masih dalam kategori orang yang berinfak, tapi dalam kategori paling rendah, yaitu sebagai ad-du'afa, orang yang lemah. Kenapa? Karena ia hanya mengeluarkan hartanya yang hanya wajib saja, yang wajib-wajib saja, tidak dengan yang sunnah. Padahal Allah SWT memberikan jaminan kepada orang yang berinfak, baik itu infak wajib maupun sunnah. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Mathalul ladzina yunfiquna fi amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang mau berinfak di jalan Allah, mencapai ridha Allah. Syaratnya harus mencapai ridha Allah, bukan maksiat. Fi sabilillah. Itu seperti kamathali habbatin, seperti sebuah biji ambatat sab'a sanabila, yang tumbuh dari satu biji itu 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkainya ada 700 biji lagi. Maka orang yang berinfak secara otomatis hartanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah SWT menjadi pahalanya 700 kali lipat. Bahkan Allah bisa memberikan lebih. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah itu bisa melipat gandakan kepada orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas rahmatnya, maha mengetahui segala sesuatu. Masya Allah. Maka menurut Al-Imamul Ghazali, ketika seseorang hanya berzakat atau mengeluarkan infak yang wajib, itu hanya statusnya orang yang berinfak dalam kategori du'afa, paling lemah. Meningkat yang kedua, kata Imam Ghazali, tingkatan yang kedua adalah tingkatan al-mutawassitun, orang yang tengah-tengah, yaitu orang yang tidak kuat mengeluarkan semua hartanya, harus ada yang dipegang. Tetapi ketika ada yang membutuhkan, dia tetap dermawan. Nah, orang tersebut menunaikan zakat yang wajib, orang tersebut menyiapkan sesuatu harta yang diperuntukkan untuk sedekah atau untuk infak yang sifatnya sunnah. Ini golongan, termasuk golongan orang yang mutawassitun. Karena kata Kanjeng Nabi SAW, Rasulullah pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, hum al-aktharun amwalan. Merekalah itu orang yang memperbanyak harta. Kata Nabi itu halaka. Halakal aktsaru aktsaruna amwalan. Maka akan celaka, akan rusak orang yang memperbanyak harta, hanya memperbanyak harta saja, tidak ingin sedekah. Tetapi ilaman qala hakadza hakadza hakadza. Nabi dengan mengisyaratkan ke kanan, ke kiri, dan ke depan. Maknanya apa? Orang manusia kalau hanya mengumpulkan harta saja, memperbanyak harta saja, tidak ingin bersedekah, ini bersedekah, maka insya Allah itu yang dijanjikan oleh Nabi, orang itu bakal rusak. Na'udzubillah min dzalik. Lalu tingkatan yang teratas, nomor 1, paling tinggi, kata Imam Ghazali, adalah al-aqwiya, orang yang kuat, orang yang kuat-kuat. Kuat-kuat, mereka lah orang yang menginfakkan bahkan seluruh hartanya yang mereka miliki. Masya Allah. Sebagaimana sebuah riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq mensedekahkan hartanya, Rasulullah bertanya, "Madza abqaita li nafsik?" Wahai Abu Bakar, apa yang sisa untuk dirimu? Lalu Abu Bakar As-Siddiq
menyatakan bahwa aku yang sisa untukku adalah yang telah aku sedekahkan. Masya Allah. Inilah golongan aku ya yang percaya bahwa ketika seorang hamba mengeluarkan hartanya di jalan Allah SWT, Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan hamba tersebut dan akan memberikan pahala dan janji yang sangat besar. Insyaallah. Tribuners dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Walhasil, semoga di bulan Ramadan ini kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk membersihkan diri kita dari segala kotoran dan membersihkan segala harta benda kita dari kotoran juga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Hri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.